Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Pada malam hari ini kembali saya menyapa setiap kita yang ada di rumah saja untuk berada di rumah saja, untuk tetap juga menjaga kesehatan dan juga terlebih lagi menjaga kesehatan rohani kita, hati kita dan pikiran kita, jiwa kita, roh kita ini dengan kebenaran firman Tuhan. HFM tetap menyelenggarakan ibadah di rumah saja, online service, kiranya Tuhan memberkati. Pada malam hari ini, khususnya malam hari ini, HFM lebih awal untuk tayang live di Facebook sebab ada beberapa hal yang akhirnya kondisi perhitungan lebih baik diselenggarakan lebih awal untuk menghindari hal-hal yang mungkin akan mengganggu siaran gitu ya. Malam hari ini juga malam takbiran, dan biarlah pada malam hari ini juga kiranya kita juga boleh digerakkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, penuh dengan kekuatan daripada Allah di dalam social distancing ini. Sebelum saya mulai, saya akan berdoa buat setiap kita. Tuhan, terima kasih buat pada malam hari ini kembali kami boleh dipertemukan oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah malam hari ini juga kami tetap boleh merasakan kebaikan Tuhan, merasakan kuasa daripada Allah lewat kebenaran firman Tuhan yang boleh memberkati kami pada malam hari ini, menguatkan iman kami sehingga roh kami terus boleh dihangatkan oleh karena kemurahan daripada Tuhan, untuk kami dikuatkan iman dan pengharapan kami dengan kuasa daripada firman Tuhan saja. Bertata atas hati dan pikiran setiap kami yang berada di dalam rumah saja. Biarlah dengan pemikiran-pemikiran daripada Allah sendiri berkata-kata atas setiap kami seluas-luasnya, seutuh-utuhnya, sehingga kami boleh diberkati oleh perkataan Tuhan yang begitu kekal. Terima kasih Bapa, dalam nama yang kudus, berkati jam-jam ke depan, dengar doa kami. Amin. Baik, pada malam hari ini saya akan coba membawa kita kepada satu tema pakaian yang dibuat oleh Tuhan Allah kepada manusia. Nah, kita akan berbicara bagaimana cara Tuhan dengan cara manusia berbeda. Bagaimana ketika kita bicara keselamatan pun harus dengan cara Tuhan, bukan dengan cara manusia. Dan itu dua hal yang berbeda. Dan ini semua menyangkut kepada satu garis teosentris gitu ya. Nanti saya akan coba utarakan bahwa sebenarnya minggu yang lalu saya sudah bahas ketika itu Rasul Paulus coba menekankan beberapa poin-poin penting kepada jemaat di Galatia, yaitu pendekatan-pendekatan yang harusnya bersifat teosentris. Nah, pada malam hari ini juga saya akan mengajak kepada kita semua untuk mencoba melihat bahwa di dalam Kejadian pun sudah ada benang merah bahwa segala sesuatu harus berdasarkan atau berasaskan teosentris. Saya akan bacakan buat kita semua yang terambil dari kitab Kejadian ketika manusia jatuh dalam dosa. Saya akan bacakan terlebih dahulu buat setiap kita, yaitu di dalam Kejadian 3 ayat yang ke-7. Saya akan bacakan. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang, lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Nah, pada waktu itu manusia jatuh dalam dosa, lalu mereka tahu mereka telanjang, lalu mereka malu, lalu kedua orang ini, manusia ini, Adam dan Hawa ya, pada waktu itu dia mencoba untuk menutupi ketelanjangannya dengan cara dia membuat pakaian yang dari daun dan cawat gitu ya. Jadi manusia menutupi keberdosaannya. Jadi ketelanjangan itu lambang daripada keberdosaan manusia. Karena pada waktu manusia diciptakan, mereka telanjang tetapi mereka tidak malu. Karena mereka memiliki satu kemuliaan, penuh dengan kemuliaan daripada Allah sendiri. Sehingga tidak ada satu unsur kedagingan, tanda petik, tidak ada dosa. Masih begitu mulia gitu ya. Masih belum ada dosa. Maka ketika jatuh dalam dosa, maka manusia ketika melihat mereka telanjang, nah disitulah mereka sadar mereka sebenarnya mereka sudah berdosa, lalu mereka malu. Ketelanjangan itu membuat mereka harus menutupi ketelanjangan itu. Mereka mencoba menutupi keberdosaan mereka dengan cara mereka membuat pakaian dari daun dan menutupi tubuh mereka. Jadi mereka berpikir bahwa ini sudah selesai dan udah beres gitu kan. Tapi ternyata tidak gitu ya. Sampai ketika Tuhan Yesus berjalan untuk di tengah-tengah Taman Eden gitu ya. Pada waktu itu mereka pun bersembunyi, mereka takut begitu rupa gitu ya. Padahal mereka sudah memakai pakaian yang mereka buat dari daun dan cawat tersebut. Tapi mengapa mereka masih bersembunyi? Tapi mengapa mereka masih malu demikian? Mengapa demikian? Kan sudah ditutupi, dengan memakai daun dan cawat demikian gitu kan. Kenapa mereka masih takut? Mereka masih bersembunyi. Nah, ini menunjukkan bahwa keberdosaan
tidak bisa diselesaikan dengan cara manusia, sekalipun si Adam sudah membuat pakaian yang daripada daun dan cawat tersebut untuk menutupi ketelanjangan mereka. Tetapi ketelanjangan itu atau keberdosaan itu tidak pernah bisa diselesaikan dengan cara manusia atau dengan pendekatan yang demikian dengan caranya si Adam. Tidak bisa demikian. Oleh sebab itu maka pada waktu di dalam Kejadian yang ke-20 di dalam 21, saya akan bacakan buat Anda semuanya. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Jadi Tuhan Allah mengambil satu binatang, lalu binatang itu dimatikan sebagai perlambangan Kristus, nanti ya, sebagai perlambangan ada penebusan, ada darah yang tertumpah, maka dari kulit itu, maka menutupi, membuat pakaian lalu menutupi tubuh mereka yang telanjang itu. Dan dari sana mereka tidak merasa malu lagi gitu ya. Padahal dua-duanya sama ya, dengan daun dan cawat ditutupi ketelanjangan mereka, dengan kulit binatang Tuhan membuat pakaian menutupi ketelanjangan mereka, namun dengan cara Tuhan dari kulit binatang ini mereka tidak malu. Mengapa demikian? Karena keberdosaan itu harus diselesaikan dengan caranya Allah, bukan dengan caranya manusia. Makanya kadang hal-hal yang bersifat antroposentris gitu kan, itu bukan core-nya gitu loh. Jadi seringkali ketika kita bicara iman Kristen, kita harus berasaskan kepada teosentris atau daripada Allah. Jadi garisnya itu harus jelas bahwa dari Allah gitu loh. Kita harus bahas ini, bahas yang pendekatan teosentris tadi. Karena dengan demikianlah maka kita tahu bahwa di dalam keselamatan pun, terlebih lagi dalam keselamatan pun itu juga teosentris. Maka kemarin saya bahas gitu ya, bahwa keselamatan itu anugerah daripada Tuhan. Jadi bukan pada respon daripada manusia. Respon daripada manusia adalah sebagai anugerah Tuhan mendahului respon manusia. Jadi manusia itu berespon karena anugerah Tuhan mendahului hal itu. Jadi hal-hal ini yang pendekatan teosentris ini yang harus kita coba sama-sama pelajari. Karena seluruh Alkitab itu semua mengacu kepada teosentris. Karena dia adalah Allah gitu ya. Pada mulanya gelap gulitan dan sebagainya gitu kan. Pada mulanya nggak ada apa-apa gitu loh dunia ini. Maka jadilah terang, itu juga terang. Sebagai pada mulanya adalah firman dalam Yohanes 1 juga. Itu maka kita harus tahu garis ini bahwa kita harus memulai segala sesuatu dalam pembahasan iman Kristen, apapun itu harus berasaskan teosentris ya. Nah, ketika itu manusia berusaha untuk menutupi ketelanjangan ya, tetapi ternyata mereka pun masih malu. Mereka pun masih akhirnya juga tidak ikut ambil bagian, mencoba ikut ambil bagian, tetapi mereka ternyata tidak bisa menyelesaikan itu. Mereka tetap merasa mereka malu pada mereka bersembunyi. Lagi-lagi ketika kita tahu bahwa keberdosaan adalah menarik manusia itu masuk ke dalam kegelapan gitu ya. Jadi ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, manusia jatuh dalam dosa, maka sesungguhnya kegelapan itu menarik mereka untuk sehingga mereka ditarik begitu rupa, sehingga mereka bersembunyi di dalam kegelapan. Mereka menyukai kegelapan. Nah, jadi ketika dengan cara manusia pun tidak mampu untuk menyelesaikan yang namanya keterlanjangan atau keberdosaan mereka. Nah, saya melihat bahwa penting bagi setiap kita merenungkan setiap iman kita yang percaya kepada Kristus atau iman Kristen, kita harus berasaskan teosentris. Kita harus melihat bahwa kita harus lihat dulu cara Tuhan seperti apa. Cara Tuhan seperti apa ketika Anda dan saya ini sudah di dalam iman Kristen, kita harus tahu pendekatan-pendekatan yang bersifat teosentris. Karena kita tahu bahwa di dalam Kejadian 3 tadi bahwa manusia ikut berusaha gitu loh. Waduh, ini saya telanjang nih, saya malu gitu. Lalu mencoba untuk menutupi ketelanjangan, lalu mencoba membalutkan pakaian yang dibuat oleh manusia untuk menutupi ketelanjangan mereka, tetapi mereka tetap masih malu. Kenapa demikian? Karena emang nggak bisa diselesaikan dengan cara manusia. Tidak bisa, akhirnya ketelanjangan tadi yang artinya keberdosaan itu diselesaikan dengan cara-cara manusia. Entah sekarang kalau kita pikir untuk menutupi dosa, kejahatan saya, keburukan saya, lalu saya coba bersedekah, lalu saya mencoba untuk ke anak yatim misalnya, lalu saya membantu orang dan lain sebagainya dengan harapan bahwa dosa saya akan diampuni, dengan harapan saya kejahatannya akan dilupakan, maka orang akan melihat kebaikan saya dan lain sebagainya gitu kan. Ini bukan hal-hal ini hal-hal yang dipakai oleh dunia, ini hal-hal yang bukan dengan caranya Tuhan, nggak bisa demikian. Tetapi keselamatan itu datang daripada Allah. Makanya selalu kalau kita bicara iman Kristus, maka kita bersifat pasif gitu loh. Jadi Kristus, Tuhan Allah ini melalui Kristus ini yang bersifat aktif.
Jadi bukan engkau yang mencari Allah, tapi Allah yang mencari kita. Bukan engkau yang mencari aku, tapi aku yang mencari engkau gitu ya. Ini udah ketahuan bahwa di dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan juga semua memberikan satu gambaran yang jelas bahwa kita manusia berdosa yang bersifat pasif kepada Allah, berinisiatif untuk menyelamatkan kita. Maka kita tidak mungkin sebagai domba ini kita sifatnya juga seperti domba ini yang begitu bodoh, yang tidak tahu jalan gitu, yang mudah tersesat, mudah dibohongi gitu, mudah ditipu begitu rupa. Maka Kristus sebagai gembala, dia mencari dombanya. Banyak perumpamaan yang kita tahu bahwa Kristus meninggalkan yang 99 lalu mencari yang satu. Jadi bersifat aktif gitu loh. Jadi Kristus ini bersifat aktif. Jadi berinisiatif itu semua dari Allah. Dan ini adalah garis teosentris. Dan saya berharap ketika Anda dan saya bicara iman Kristen, maka kita harus berbicara kepada orang-orang yang mendengarkan kita gitu kan, dengan landasan teosentris dulu gitu loh. Saya pengen kita juga berkembang bahwa sesungguhnya yang memberkati kita adalah garis teosentris tadi dengan caranya Allah. Anda dan saya juga akan terus bagaimana ketika kebenaran firman Tuhan itu, biarlah Allah sendiri yang berkata-kata, biarlah firman Tuhan itu sendiri, sang firman itu yang berkata-kata gitu loh, dengan caranya dia, yaitu apa? Teosentris. Dengan cara Allah berbicara kepada setiap kita, dengan cara kebenaran firman Tuhan menelaah setiap kita, sehingga kita mendapat pencerahan-pencerahan dengan caranya Allah. Saya berharap kita harus memikirkan dengan baik-baik, sungguh-sungguh, terlebih lagi kita sebagai penginjil-penginjil atau pelayan-pelayan Tuhan, mungkin sebagai ketua-ketua komunitas gitu ya, sebagai pribadi-pribadi yang memiliki satu katakanlah jabatan gerejawi, yang memiliki juga satu pengaruh untuk misalnya mendidik, mengajar gitu ya. Saya pengen kita hari ini terus memikirkan bagaimana ketika saya harus berbicara atau saya harus sharing, entah itu saya kesaksian, saya harus memulai dengan garis teosentris. Saya harus benar-benar berorientasi dengan caranya Allah menyampaikan sesuatu, dengan caranya Allah memberikan satu iluminasi, dengan caranya Allah memberikan pencerahan buat setiap kita. Jadi ketika kita bersaksi, ketika kita sharing, ketika kita memberitakan Injil, ketika kita mungkin berkhotbah gitu ya, maka Tuhan akan memberkati setiap materi itu. Kenapa? Karena memang dengan caranya Allah. Tidak bisa dengan caranya manusia. Kalau dengan caranya manusia itu bagi saya ya sah-sah saja, misal atau posentris tadi ya. Saya bilang kalau misalnya ada beberapa acara yang motivasi gitu kan, ya it's okay gitu lah. Tapi kalau kita bicara iman Kristen, saya berharap gitu ya, kita harus benar-benar mengembalikan kepada caranya Tuhan. Bagaimana Tuhan juga pada waktu itu membuat pakaian dari kulit binatang kepada Adam dan Hawa, kepada manusia yang sudah berdosa, dengan caranya Tuhan. Dengan caranya Tuhan, maka kita bisa memberkati teman-teman yang mungkin mendengar kita gitu ya, dengan caranya Allah. Bagaimana Allah akhirnya boleh berbagian di dalam keselamatan, bagaimana ketika Allah berperkara gitu kan. Selalu kita akan berpikir berorientasi kepada Kristus. Kristus itu yang harus kita pikirkan bersama-sama. Nah, ketika jatuh dalam dosa, maka ketika itu Tuhan begitu baik gitu ya. Sebenarnya Tuhan memberikan satu penggambaran, ini nubuatan yang sudah saya menarik ya, kalau Kejadian 3 ini penuh dengan satu misteri-misteri yang akhirnya kepingan-kepingan itu waktu kita belajar gitu, akhirnya kita tahu bahwa Kristus nih sebagai yang dinubuatkan itu ternyata sudah dibicarakan di awal di dalam Kejadian, kisah-kisah Kejadian, entah misalnya jadilah terang gitu, karena terang itu jadi ketika kita pada mulanya firman, maka dikaitkan dengan Yohanes gitu ya. Pada waktu pada waktu Tuhan Yesus membuat pakaian dari kulit binatang, kita tahu di situ ada kurbannya, itu kita tahu tentang Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub gitu, Ishak yang dipersembahkan, lalu kita tahu ini bayang-bayangnya kepada Kristus yang akan dikurbankan di atas bukit Golgota gitu ya. Kita tahu bahwa darah anak domba itu ternyata itu sudah dibicarakan di dalam kisah Kejadian. Nah, ini menarik sekali, makanya saya lihat ini semua dengan sudut pandang daripada Allah. Maka kita harus benar-benar mempelajari bagaimana cara Tuhan, bagaimana ketika Tuhan juga memberitakan kebenarannya, bagaimana Tuhan menyatakan kebenarannya, bagaimana Tuhan memberikan satu guidance dalam hidup kita, prinsip-prinsipnya dengan caranya Tuhan. Maka kita tidak salah dalam menafsirkan, kita tidak salah dalam menginterpretasikan, kita tidak salah dalam memberikan satu wacana-wacana atau narasi yang kita bangun gitu, ke depannya gitu, untuk beberapa poin-poin pembekalan iman Kristen di dalam setiap apa yang kita kerjakan, khususnya kita para penginjil maupun juga mungkin teman-teman aktivis dan lain sebagainya. Dan saya berharap kita harus sekarang mengembangkan pemikiran kita untuk berorientasi kepada
teosentris. Yang saya berharap teman-teman juga bisa ikut ambil bagian di dalam pembelajaran dari buku gitu kan, bagaimana juga akhirnya kita menafsirkan segala sesuatu pun berasaskan daripada teosentris, sehingga kita bisa melihat bahwa oke, kita harus ganti cara pandang manusia, pendekatan-pendekatan manusia mungkin terbatas, mungkin bisa diaplikasikannya, oke, nggak apa-apa, tetapi harus berasaskan teosentris yang memiliki dominasi yang begitu kuat di dalam setiap pengajaran kita atau materi yang kita bangun. Kalau tidak, kita nggak bedanya dengan pengajaran-pengajaran dunia gitu. Justru yang membedakan pengajaran iman Kristen adalah begitu kuat garis daripada teosentrisnya atau Kristusnya. Jadi dengan cara-cara Tuhan, saya berharap sekali lagi teman-teman yang mungkin pada malam hari ini juga terbatas gitu kan. Tapi saya rindu bahwa setiap kita memahami kebenaran firman Tuhan dengan cara sang kebenaran tersebut menyatakannya kepada kita. Mari Anda dan saya terus menggali kebenaran firman Tuhan, terus memikirkan perkara-perkara bagaimana cara Tuhan ya. Oke, Tuhan berkata-kata demikian gitu kan. Bagaimana Tuhan menyelamatkan, misalnya dalam hal ini Adam dan Hawa, bagaimana ketika Allah dengan caranya dia membuat kulit binatang, lalu kita mengupas begitu rupa, ternyata ada makna di balik itu sebagai bayang-bayang daripada Kristus, sebagai bayang-bayang daripada darah anak domba itu yang tercurah. Maka di situ ketika kita tahu bahwa Adam dan Hawa ketika memakai kulit dari binatang itu, pakaian tersebut, ini menjadi satu bagian tools gitu ya, untuk dia menginjili kepada anak-anaknya, Kain dan Habel. Jadi setiap kali dia ambil kurban ketika bajunya sudah, pakaian ini sudah tidak lagi muat gitu kan, lalu dia, anak-anaknya dibikin pakaian lagi dengan ukuran lebih besar, lalu dia ambil kurban gitu kan. Nah di situ dia bercerita kepada kedua anaknya pada waktu itu, Kain dan Habel gitu kan. Di situ ada satu cara penginjilan ketika itu Tuhan mengajarkan Adam dan Hawa itu memberitakan bahwa ada satu penebusan, sehingga ketelanjangan mereka dengan caranya Tuhan, dengan karyanya Tuhan gitu ya. Nah ketika itu Adam dan Hawa diajar begitu rupa. Maka sampai sekarang kita tahu bahwa kurban itu ketika Kain dan Habel pun kurbannya pun dengan darah anak domba, dengan korban binatang seperti itu, sebagai penggambaran bahwa sesungguhnya dengan cara Tuhan lah, dengan cara Kristus lah, sesungguhnya kita harus benar-benar menelaah kebenaran firman Tuhan, merenungkan kebenaran firman Tuhan, berorientasi kepada bagaimana Tuhan berbicara, bagaimana Tuhan bekerja, bagaimana caranya Tuhan. Selalu berorientasi Kristus. Itu yang harus, itu tujuan daripada kebenaran firman Tuhan, yaitu Kristus yang diagungkan. Jadi saya berharap pada malam hari ini kita juga bisa memahami bahwa poin-poin penting ini yang saya mau sharing nggak terlalu panjang hari ini. Saya berharap kita juga bisa mulai bergumul untuk bagaimana kita waktu mempersiapkan kebenaran firman Tuhan, waktu bagaimana kita mencerna kebenaran firman Tuhan, lalu kita bisa melihat, mendengar apakah ada unsur-unsur teosentris yang begitu kental. Kita bisa tahu ini pengajaran apakah dari dunia yang sudah dioplos, kemarin saya sudah bahas gitu, yang sudah terkontaminasi, yang sudah dicampur adukan, yang sudah sudah mulai disisipkan gitu ya, sehingga tidak menjadi original lagi, tidak bersifat organik tadi. Karena sifatnya organik itu selalu asasnya teosentris gitu. Jadi ketika kita menelaah, ini teosentris ada begitu kental, begitu berasa, nah maka itu yang bersifat organik yang akan memberkati iman kita di dalam pengenalan kita akan Kristus. Karena kalau bukan dengan cara pendekatan teosentris, maka pengenalan kita akan Kristus tidak begitu mendalam. Maka pengenalan akan Kristus juga bisa kita terkontaminasi, kita bisa dengan paham-paham yang sudah dioplos tadi, yang sudah dicampur, yang sudah diracik begitu rupa, kita bisa juga akhirnya pemikiran kita ini terkonspirasi sendiri gitu loh, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi iman Kristen yang akhirnya mendapati satu bias gitu, ada satu perenungan yang akhirnya kita pendekatan manusia gitu kan, akhirnya kita salah di dalam menyikapi beberapa prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan gitu. Seperti kemarin lalu saya sampaikan mengenai bagaimana ketika orang-orang Farisi dengan pendekatannya mereka taat, mereka membanggakan bagaimana mereka beribadah, mereka tidak seperti orang miskin gitu kan. Dia berpuasa, dia memberi perpuluhan, dia membanggakan hal-hal yang demikian. Akhirnya karena
pengertian-pengertiannya itu yang berorientasi kepada bukan kepada teosentris tadi, kepada antroposentris, kepada diri, kepada nilai manusia, dikatakan kebanggaan bagaimana saya melakukan segala sesuatu, mungkin bagaimana saya berderma dan lain sebagainya, bagaimana saya memberkati orang gitu kan, lewat saya memberi makan kepada mereka yang susah dan sebagainya gitu kan. Jadi pendekatan itu akhirnya juga membuat mereka akhirnya terkontaminasi, mereka tidak mendapatkan satu landasan yang kuat sehingga mereka bias gitu loh. Nah ini kan kacau gitu loh. Makanya Tuhan Yesus mengecam orang-orang Farisi gitu. Seringkali mereka mengetahui kebenaran tetapi mereka dalam aplikasinya karena pengertiannya itu kurang tidak memiliki landasan kepada teosentris tadi, makanya akhirnya menyebab kepada diri sendiri tadi. Nah ini yang juga tidak baik gitu ya. Dan saya berharap kita jangan sampai akhirnya kita nih berbangga dalam diri kita gitu kan. Mindset kita sudah terkontaminasi juga, kita sudah tidak lagi memikir dari Tuhan, oleh Tuhan, untuk Tuhan. Jadi semua dari Tuhan, makanya waktu kita kerjakan pun oleh karena Tuhan. Karena Tuhan yang mampukan saya, dan kita kembalikan lagi untuk Tuhan gitu loh. Nah ini prinsip-prinsip yang harus kita jaga, yang harus kita pegang begitu kuat. Ingat landasannya adalah teosentris. Saya berharap malam hari ini teman-teman juga bisa ikut merenungkan kepada firman Tuhan yang teman-teman juga dengar, Bapak Ibu juga dengar, karena kan semua dengar dari media yang lain. Dengar baik-baik apakah mereka memiliki satu materi-materi narasi yang dibangun, apakah bersifat teosentris, begitu kental teosentris atau tidak. Kalau tidak kental teosentris maka berarti sudah tercampur gitu ya. Dan saya berharap kita perlu bijaksana, kita harus benar-benar meresapi yang bersifat teosentris tadi. Mari kita cari yang bersifat organik untuk pertumbuhan iman Kristen kita. Pada malam hari ini saya cukup sekian dulu, mengakhiri perjumpaan kita di ibadah Haleluya Family Ministry. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Saya akan berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat malam hari yang begitu singkat dan sederhana. Kiranya Tuhan memberkati jam ke depan untuk setiap kami yang dalam kesibukan kami masing-masing di rumah saja. Mari Tuhan juga memberikan kami kekuatan yang baru hari lepas hari. Kami ucap syukur pada malam hari ini kami boleh menyelenggarakan dengan segala keterbatasan yang ada. Tapi kepada firman Tuhan, bila kami terus renungkan dengan berasaskan kepada teosentris, karena kami tahu dengan caranya Tuhan, dengan cara manusia sangat berbeda. Kiranya kami juga memikirkan bagaimana ketika kami mendengarkan kepada firman Tuhan, biarlah kami melihat apakah berdasarkan kepada teosentris yang dengan cara Allah berbicara, dengan cara-cara Allah, dengan kebenaran firman Tuhan itu berkata-kata sepenuhnya, seutuh-utuhnya, seluas-luasnya bagi setiap kami. Mohon bimbingan-Mu Roh Kudus agar kami tidak mudah diombang-ambingkan dengan pengajaran-pengajaran dunia. Terima kasih Bapa, dengar doa kami, berikan kami kekuatannya pada Allah sendiri untuk dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi dimanapun kami berada. Hanya di dalam Roh Kudus, Kamu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah berbagian. Tuhan Yesus memberkati.